Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Agil. Nah, kali ini Kak Agil akan membahas materi tentang hukum dasar kimia. Ada di bab hukum dasar kimia dan stoikiometri. Jadi di sini sebelum kita membahas tentang perhitungan-perhitungan kimia pada stoikiometri, nah terlebih dahulu kita akan bahas hukum dasar kimianya. Karena nanti di sini hukum yang mendasari perhitungan-perhitungan kimia termasuk konsep mol dan lain sebagainya adalah hukum dasar kimia itu sendiri. Oke, lalu apa aja sih hukum dasar kimia yang akan kita bahas kali ini? Nah, di sini Kakak akan bahas 5 hukum dasar kimia. Pertama ada hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan bernama Lavoisier. Lavoisier. Kemudian yang kedua, hukum perbandingan tetap. Yang dikemukakan oleh Proust. Ya, nulisnya Proust. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas adalah hukum perbandingan berganda atau hukum kelipatan berganda. Hukum kelipatan berganda ini dikemukakan oleh ilmuwan bernama Dalton. Kemudian yang keempat yang akan kita bahas adalah hukum perbandingan volume. Dan yang terakhir, hukum perbandingan volume ini dikemukakan oleh dua orang ilmuwan, Gay dan Lussac. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah hipotesis Avogadro. Nah, jadi inilah 5 hukum yang mendasari perhitungan dalam kimia. Kita masuk ke materi yang pertama ya, yaitu hukum kekekalan massa. Oke, kita bahas hukum kekekalan massa. Nah, kenapa sih kita penting mempelajari ini? Karena nanti untuk memahami materi-materi kuantitatif atau hitungan dalam kimia, itu terlebih dahulu kita harus memahami bagaimana hukum yang mendasarinya gitu ya. Karena setiap perhitungan dalam kimia itu berhubungan dengan hukum-hukum dasar kimia ini gitu ya. Nah, terlebih lagi perhitungan kimia atau stoikiometri itu selalu muncul dalam soal-soal SBMPTN atau UTBK. Oleh karena itu adik-adik yang khususnya sekarang kelas 12 itu penting sekali mereview materi ini seperti itu ya. Oke, hukum kekekalan massa. Nah, jadi sebelum dikemukakan hukum kekekalan massa ini, seorang ilmuwan ya, sebelumnya seorang ilmuwan melakukan percobaan yang mendapatkan hasil di mana setelah reaksi massa zat itu lebih kecil daripada massa sebelum reaksi.
gitu ya. Jadi sebelum dikemukakan hukum kekekalan massa ini oleh Lavoisier, nah sebelumnya ternyata ada percobaan ya yang dilakukan oleh seorang ilmuwan. Ternyata percobaan reaksi yang dilakukan itu menghasilkan data bahwa massa setelah reaksi ternyata lebih kecil daripada massa sebelum reaksi. Artinya di sini ya, artinya ada massa yang hilang. Nah, ada massa yang hilang. Massa yang hilang ini disebut dengan phlogiston, gitu ya. Contohnya gimana sih, Kak? Nah, misalkan nih, ya sebagai contoh real, kalau kita membakar kayu, gitu ya. Kita punya kayu, pembakaran kayu. Setelah dibakar itu kan berubah menjadi abu, di mana biasanya massa abu itu akan lebih ringan daripada massa kayu, dan yang tersisa kan hanya abu itu ya. Nah, ternyata kemudian Lavoisier itu membuktikan atau melengkapi percobaan yang dilakukan oleh ilmuwan sebelumnya bahwa bisa jadi massa kayu yang hilang itu sebagai massa udara gitu. Jadi kalau percobaan dilakukan pada keadaan terbuka, maka kemungkinan ada massa yang hilang dalam bentuk udara gitu. Jadi phlogiston di sini kemungkinan berupa zat yang wujudnya gas atau udara seperti itu ya. Jadi kalau kita punya kayu bakar nih, kita punya kayu bakar, ya ada kayu bakar di sini, kemudian kayunya nah gini lah ya, setelah pembakaran itu berubah menjadi abu gitu. Anggaplah ini abunya ya. Nah, kakak kasih keterangan, ini kayu, ini abu. Ternyata misalkan kayunya awalnya 100 gram, abunya itu berkurang sangat-sangat signifikan gitu ya, misalkan menjadi 30 gram. Nah, lalu kan kalau misalkan awalnya 100 gram, seharusnya gitu ya, massa zatnya itu kan tetap 100 gram. Nah, di sini ada gas yang dilepaskan gitu ya. Nah, gas ini yang kita sebut sebagai phlogiston, sebagai massa yang hilang gitu. Nah, jadi apa namanya? Lavoisier itu melengkapi percobaan ilmuwan sebelumnya gitu. Jadi wajar saja ya kalau pembakaran kayu itu massa yang tertimbang itu lebih rendah daripada massa awal sebelum kayunya dibakar. Karena setelah pembakaran kemungkinan ada zat berupa gas yang dilepaskan ke udara gitu ya. Sehingga di sini massa yang hilang itu dalam bentuk gas ya. Gitu. Berarti kalau misalkan seharusnya menurut Lavoisier itu kan massa sebelum dan setelah reaksi itu tidak berubah. Nah, maka di sini kalau misalkan kayu awalnya 100 gram kemudian menyisakan abu yang massanya 30 gram, berarti kemungkinan gas yang dilepaskan itu sebanyak 70 gram. Seperti itu ya. Jadi menurut Lavoisier phlogiston adalah udara yang dilepaskan. Karena reaksi dilakukan pada keadaan terbuka. Nah, oleh karena itu, hukum kekekalan massa berbunyi
ya. Massa zat sebelum dan setelah reaksi adalah sama. Nah, ini jika dilakukan pada keadaan tertutup gitu ya. Pada keadaan tertutup artinya apa? Percobaan itu dilakukan dalam wadah tertutup. Nah, untuk mencegah kemungkinan produk yang dihasilkan itu berwujud gas sehingga gasnya itu masih terkurung di dalam sistem gitu ya, tidak dilepaskan ke udara. Nah, di sini akibatnya massa yang terukur sebelum dan setelah reaksi itu sama. Ya, misalkan kita punya reaksi A plus B bereaksi membentuk C plus D. Nah, di mana kita tahu bahwa A plus B di sini berarti kan sebelum reaksi, gitu kan? Sebelum reaksi. Nah, C dan D itu setelah reaksi. A plus B berubah menjadi C plus D itu massanya seharusnya tidak berubah, gitu. Kalau awalnya misalkan A plus B di sini adalah 10 gram, maka C plus D juga harus 10 gram hasilnya, gitu ya. Maka setelah reaksi C plus D juga masanya itu harus 10 gram. Artinya apa? Jadi menurut Lavoisier, ketika reaksi dilakukan dalam wadah tertutup, maka tidak akan ada massa yang hilang yang seperti sebelumnya dikemukakan oleh ilmuwan sebelum Lavoisier yang mengatakan bahwa ada massa yang hilang berupa phlogiston. Nah, di sini Lavoisier itu menyempurnakan lagi percobaannya jika dilakukan pada keadaan tertutup. Ternyata kemungkinan phlogiston yang tadi itu berupa gas karena setelah reaksi produk yang dihasilkan itu bisa saja dalam wujud gas. Nah, jadi Lavoisier ini membuktikan teori atom Dalton di mana reaksi itu hanya penata ulangan atom-atom gitu. Tidak ada perubahan massa dari penyusunan atom tersebut gitu. Tidak ada massa yang berkurang maupun yang bertambah seperti itu ya. Nah, ini bunyi hukum kekekalan massa. Nah, yang menjadi poin penting di sini bahwa adik-adik kalian harus ngeh gitu ya atau harus paham betul bahwa kekekalan massa ini dilakukan pada keadaan tertutup ya untuk mencegah terjadinya massa gas yang lepas gitu. Nah, tapi kita tidak bisa menentukan apakah massa produk yang dihasilkan itu seluruhnya itu berupa massa produk atau masih ada massa reaktan yang tersisa. Nah, yang menjadi poin pentingnya itu adalah mau itu massa sisa reaktan maupun bukan, setelah dan sebelum reaksi itu totalnya harus sama. Nah, itulah hukum kekekalan massa menurut Lavoisier. Seperti itu adik-adik, oke? Tetap semangat untuk belajar dan berlatih, karena kalau belajar saja tidak cukup. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Halo adik-adik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini kakak akan bahas hukum perbandingan tetap menurut Pru. Nah, ini masuk ke bab hukum dasar kimia dan berada pada bab hukum dasar kimia dan stoikiometri. Nah, jadi sekali lagi ya, hukum dasar kimia itu adalah yang mendasari perhitungan-perhitungan atau stoikiometri seperti itu. Oleh karena itu, kita harus benar-benar paham terlebih dahulu hukum-hukum dasar kimia ini. Oke. Nah, di sini sebelumnya kita sudah bahas materi tentang hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh Lavoisier. Nah, selanjutnya berkembanglah hukum perbandingan tetap menurut Pru. Jadi, jika kita ingat kembali hukum kekekalan massa ya. Jadi, berdasarkan hukum kekekalan massa menurut hukum kekekalan massa. Nah, jika Cu direaksikan dengan
oksigen akan menghasilkan CuO. Misalkan di sini kakak mereaksikan berapa di sini ya? 8 gram oksigen dengan 32 gram Cu, maka sesuai dengan hukum kekekalan massa bahwa massa zat sebelum dan setelah reaksi itu kan sama ya. Di sini berarti kan 40 gram. Maka setelah reaksi pun produknya itu harus 40 gram. Seperti itu ya. Nah, ini menurut hukum kekekalan massa. Lalu bagaimana jika oksigennya itu 8 gram, kemudian Cu-nya itu 50 gram. Nah, apakah setelah bereaksi itu hasilnya menjadi 58 gram? Ini tidak ya. Jadi, di sini oksigen yang bereaksi tetap 8 gram. Nah, ternyata tembaga yang bereaksi itu hanya 32 gram, masih bersisa 18 gram yang tidak bereaksi, gitu ya. Tidak reaksi. Berarti artinya tetap yang dihasilkan itu 40 gram CuO. Nah, berarti berdasarkan percobaan tersebut menunjukkan bahwa ya, menurut Joseph Louis Proulx ya, menurut Joseph Louis Proulx, sorry, ini kecoret ya. Oke, kita ulang. Menurut Joseph Louis Proulx, komposisi senyawa tidak sembarang. Nah, artinya apa? Jadi ini kan menurut Joseph Louis Proulx gitu ya, bahwa komposisi senyawa itu tidak sembarang. Nah, ini berarti bahwa ya, bunyi dari hukum perbandingan tetap karena komposisi senyawa itu tidak sembarang, maka perbandingan massa unsur penyusun senyawa itu selalu tetap. Nah, sebelumnya Proulx ini telah melakukan percobaan di mana beliau menemukan bahwa ya, eksperimennya dalam senyawa NaCl itu terdapat berapa? Ada Na dan ada Cl, di mana di sini Na-nya itu selalu 39%, kemudian Cl-nya itu selalu 61%. Nah, kurang lebih perbandingannya itu adalah 2:3, seperti itu ya. Kemudian di sini kita punya H2O. H2O itu kan tersusun oleh hidrogen dan oksigen, di mana hidrogennya itu selalu 11% dan oksigennya itu selalu 89%, atau jika dibulatkan perbandingan unsur hidrogen dan oksigen dalam senyawa H2O itu selalu 1:8, seperti itu ya. Nah, sehingga di sini penggunaan hukum perbandingan tetap itu bisa kita gunakan untuk menentukan kadar unsur dalam suatu senyawa gitu ya. Jadi aplikasi hukum perbandingan tetap bahwa digunakan untuk menentukan kadar zat gitu ya. Nah, misal di sini kakak punya senyawa, misal terdapat senyawa AXBY. Nah,
dalam senyawa AXBY ini kita bisa menentukan persen unsur A dan persen unsur B. Nah, bagaimana cara menentukannya? Jadi ketika kita ingin menentukan persen unsur A, maka unsur A ini bisa kita cari dengan cara X atau jumlah unsur A dikali AR dari unsur A tersebut dibagi dengan MR senyawa AXBY dikali 100%. Nah, begitu juga kalau misalkan kita pengen mencari persen dari unsur B gitu ya. Berapa banyak unsur B-nya? Berarti kan Y dikali ARB dibagi MR senyawanya yaitu AXBY dikali 100% gitu. Atau kita juga bisa menentukan massa gitu ya dalam bentuk gram dari A dan B. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini. Jadi, massa A sama dengan berarti X dikali ARA dibagi MR dari AXBY dikali massa senyawanya yaitu AXBY. Begitu juga dengan si B gitu ya. Massa B bisa kita cari dengan cara Y dikali ARB dibagi dengan MR senyawanya yaitu AXBY dikali massa senyawanya yaitu AXBY. Seperti itu adik-adik. Nah, yang perlu kita ingat di sini bahwa hukum perbandingan tetap ini mengacu pada hukum kekekalan massa, di mana massa zat sebelum dan setelah reaksi adalah sama. Namun, kemudian Louis Preux ini menemukan bahwa komposisi senyawa itu tidak sembarang gitu ya. Nah, artinya apa? Jadi perbandingan unsur massa unsur-unsur penyusun senyawa itu selalu tetap. Nah, sehingga karena beliau mengemukakan hukum perbandingan tetap seperti yang tersebut, nah ini didasari oleh eksperimen yang dilakukan oleh Preux, di mana beliau menemukan bahwa dalam NaCl ternyata terdapat selalu 39% massa Na dan 61% massa Cl, yang artinya di sini kita punya perbandingan massa unsur Na dan Cl-nya itu adalah 2:3 gitu ya. Nah, ini kalau kita buat perbandingan. Kemudian dalam H2O itu ditemukan bahwa unsur H dan O dalam menyusun senyawa H2O itu selalu memiliki perbandingan 11% dan 80%, 89%. Artinya ketika dibulatkan, perbandingan massa H dan O dalam H2O adalah 1:8. Nah, untuk memahami materi hukum perbandingan tetap ini nanti kita latihan di kuis ya. Jadi ada kuis untuk hukum dasar kimia. Oleh karena itu, tetap semangat untuk berlatih dan karena belajar saja itu tidak cukup. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Agil. Nah, kali ini kakak akan bahas materi tentang hukum kelipatan berganda menurut Dalton. Ini masih dalam subbab hukum dasar kimia, masuk ke bab hukum dasar kimia dan stoikiometri. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari tentang hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap ya menurut Lavoisier dan menurut Preux. Nah, sekarang kita bahas materi tentang hukum kelipatan berganda. Nah, menurut Dalton gitu ya. Menurut Dalton, jika ada dua unsur gitu ya, misalkan unsur A dan unsur B, ini dapat membentuk dua senyawa yang berbeda, misalkan AXBY dan AXBZ, maka perbandingan salah satu unsurnya itu merupakan bilangan bulat dan sederhana. Jadi kalau kita membandingkan Y banding Z, itu merupakan perbandingan bilangan bulat dan sederhana itu. Jadi kalau misalkan dibahasakan gitu ya, bunyi hukum kelipatan perbandingan gitu. Nah, bunyi hukumnya adalah jika dua unsur dapat membentuk
lebih dari satu senyawa dengan massa salah satu unsurnya tetap, maka perbandingan massa unsur yang lain merupakan bilangan bulat dan sederhana. Nah, jadi inilah bunyi hukum kelipatan perbandingan menurut Dalton atau hukum kelipatan berganda gitu ya. Jadi menurut Dalton bahwa jika ada dua unsur bisa membentuk lebih dari satu senyawa dengan massa salah satunya tetap. Nah, kalau untuk contoh yang ini massa A yang tetap ya, yaitu X. Nah, kemudian massa B-nya, perbandingan massa B dalam kedua senyawa tersebut itu merupakan bilangan bulat dan sederhana. Nah, sebagai contoh real misalkan ya, C dan O itu bisa membentuk senyawa CO dan CO2. Nah, di mana di sini perbandingan C dan O-nya itu sama dengan 12 banding 16, atau kalau dibagi 4 berarti 3 banding 4 seperti itu ya. Nah, sementara dalam CO2 ya perbandingan C dan O-nya berarti akan sama dengan 12 banding 2 kali 16. Gitu kan? Atau di sini 12 banding 32. Nah, sehingga di sini perbandingannya kalau dibagi dengan 4 berarti 3 banding 8. Nah, sehingga kita punya perbandingan oksigen ya. Jadi di sini perbandingan oksigen pada CO dan kita bandingkan dengan oksigen pada CO2 berarti sama dengan 4 banding 8 atau 1 banding 2. Seperti itu ya. Nah, ini menentukan perbandingan massa unsur lain dalam suatu senyawa yang bisa disusun oleh dua jenis unsur tersebut gitu ya. Nah, ini contohnya kalau misalkan kita punya CO dan CO2. Nah, contoh lain misalkan di sini kita punya unsur S dan O misalkan ya, dalam senyawa 1 dan senyawa 2. Senyawa 1 dan senyawa 2 kita punya perbandingan massa S dan O. Senyawa 1 misalkan di sini kita punya S dan O-nya itu masing-masing 50%. Kemudian di senyawa 2 S dan O-nya ini 40% dan 60%. Nah, kan di sini tidak ada massa unsur yang sama ya. S di senyawa 1 dan senyawa 2 beda, O di senyawa 1 dan di senyawa 2 beda. Maka di sini kita tetapkan mau mau unsur yang mana nih yang dibuat tetap, apakah S-nya atau O-nya, itu sembarang ya. Kalau misalkan kita ingin membuat S-nya yang tetap, maka di sini senyawa yang satu atau senyawa yang dua tinggal kalian ubah sehingga menjadi sama gitu massa unsurnya. Kalau misalkan senyawa 1 kita kali dengan 40/50 sehingga di sini menghasilkan S dan O-nya itu menjadi 50% dikali 40/50 hasilnya adalah 40%. Sementara oksigennya berarti menjadi 50 kali 40/50 berarti menjadi berapa? 40% ya. Kemudian yang kedua ini tetap 40 banding 60. Nah, sehingga di sini menghasilkan oksigennya itu 40 banding 60 gitu ya.
oksigen pada senyawa 1 dan oksigen pada senyawa 2, perbandingannya menjadi 40:60. Atau jika disederhanakan, sama-sama bagi 20 berarti 2:3. Seperti itu caranya ya adik-adik ya. Jadi kalau misalkan ada contoh soal seperti tersebut, nah kita buat salah satu unsurnya itu menjadi sama gitu. Apanya? Persen masanya gitu. Jadi ketika kita ingin membuat S yang sama, maka baik S maupun O pada senyawa tersebut kita kalikan dengan bilangan yang sama supaya menghasilkan angka yang sama seperti itu ya. Nah, jadi ini kalau ditanya berapa perbandingan massa O dalam senyawa 1 dan 2 jika disusun oleh unsur S dan O, yaitu 2:3. Seperti itu ya contohnya. Oke adik-adik, tetap semangat untuk berlatih dan belajar, karena kalau belajar saja tidak cukup. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Oke adik-adik, kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, materi yang akan kakak bahas kali ini adalah hukum perbandingan volume menurut Gay-Lussac. Nah, di sini materinya masih masuk ke subbab hukum dasar kimia, bab hukum dasar kimia, dan stoikiometri. Oke, sebelumnya kita telah membahas 3 hukum, hukum kekekalan massa menurut Lavoisier, hukum perbandingan tetap menurut Proust, dan hukum kelipatan berganda menurut Dalton. Nah, ketiga hukum tersebut itu berkaitan dengan komposisi suatu senyawa. Namun untuk hukum dasar yang keempat ini, menurut Gay-Lussac, hukum perbandingan volume itu melibatkan reaksi-reaksi zat-zat yang berwujud gas gitu ya. Jadi di sini pada reaksi yang melibatkan gas gitu ya. Yang melibatkan gas. Nah, kalau di sebelumnya ya di awal pas kakak membahas hukum kekekalan massa, kakak bilang bahwa hukum perbandingan volume ini dikemukakan oleh 2 ilmuwan ya. Itu salah ya. Maksud kakak di sini hukum perbandingan volume itu dikemukakan oleh Joseph Louis Gay-Lussac ya. Jadi Gay-Lussac itu nama satu orang gitu, bukan 2 orang. Mohon maaf. Oke, kita lanjut ke materinya. Nah, di sini Gay-Lussac itu melakukan suatu percobaan gitu ya, atau eksperimen. Nah, eksperimen yang dilakukan oleh Gay-Lussac ini berkaitan dengan reaksi pembentukan uap air, di mana di sini kita mereaksikan gas hidrogen dengan gas oksigen sehingga menghasilkan uap air ya. Nah, di sini Gay-Lussac melakukan 2 percobaan gitu ya. Percobaan pertama itu jika volume H2 tetap. Nah, hasilnya akan seperti apa gitu ya. Kita bagi 2 dulu. Nah, kita buat perbandingan hidrogen, kemudian oksigen dan H2O ya. Oksigen dan H2O. Oke, di sini ada beberapa percobaan dengan perbedaan volume ya. Nah, kita buat volume H2-nya tetap, misalkan kita buat 20 gitu ya. Kita melakukan percobaan dengan membuat volume H2-nya tetap yaitu 20. Kemudian oksigennya kita variasikan dari 5, 10, 15, 20. Ternyata H2O yang dihasilkan ketika 20 volume H2 direaksikan dengan 5 volume O2, volume H2O yang dihasilkan adalah 10 volume. Kemudian ketika 20 volume H2 direaksikan dengan 10 volume O2, H2O yang dihasilkan sebesar 20 volume. Ketika 20 dan 15 yang dihasilkan sebagai berikut, 20 dan selanjutnya adalah 20. Nah, kemudian jika di sini Gay-Lussac membuat volume O2 yang tetap. Kita buat tetap 10 mili ya, atau 10 volume gitu. Nah, sama kita buat di sini perbandingan H2, O2 dan H2O. Oke. Nah, di sini kita buat O2-nya yang tetap, yaitu 10 ya. Kita buat 10. Nah, kemudian H2-nya kita variasikan dari 10, 15, 20, 25. Volume H2O yang dihasilkan 10, 15,
20, 20. Nah, ternyata di sini kita menemukan bahwa ketika volume H2 dan O2 yang kita gunakan 20 banding 10, ternyata H2O yang dihasilkan adalah 20. Sama ketika kita membuat volume O2-nya tetap, ketika O2-nya 10 dan H2-nya 20, ternyata di sini H2O yang dihasilkan itu adalah 20 juga gitu ya. Berarti dari data ini kita tahu bahwa ya pada suhu dan tekanan tetap gitu ya, pada P T tetap, nah volume gas hasil reaksi dan volume gas yang bereaksi berbanding lurus dengan koefisiennya sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, ini adalah bunyi dari hukum perbandingan volume ya, menurut Gay-Lussac gitu. Ini adalah hukum perbandingan volume menurut Gay-Lussac. Jadi kalau misalkan kita tuliskan lagi eksperimen yang tadi ya, ketika kita mereaksikan gas hidrogen dengan gas oksigen menghasilkan uap air gitu ya. Nah, maka di sini ketika kita mereaksikan 20 volume H2 direaksikan dengan 10 volume O2, maka produk yang dihasilkan di sini adalah 20 volume H2O. Nah, kalau kita lihat perbandingan koefisiennya, H2 dan H2O itu koefisiennya 1, sementara O2 itu koefisiennya setengah. Sehingga kita punya persamaan sebagai berikut. Koefisien Z1 kita bandingkan dengan koefisien Z2 itu sebanding dengan volume Z1 dan volume Z2 gitu ya. Nah, ini sama dengan. Sehingga dari sini untuk menentukan volume dari zat lain pada suhu dan tekanan tetap, kita bisa menggunakan perbandingan koefisien seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita pengen menentukan misalkan dari sini volume dari H2 misalkan ya sama dengan misalkan kita bandingkan dengan O2, koefisien H2 kita bandingkan dengan koefisien O2 dikali volume dari O2. Maka kita dapatkan 1/1/2 dikali 10 V. Sehingga kita hasilkan 20 V. Dan seterusnya, kalau misalkan kalian ingin menentukan volume H2O, misalkan tinggal gunakan perbandingan dengan gas lain gitu ya. Oke, adik-adik, tapi di sini syaratnya itu suhu dan tekanannya harus tetap gitu. Oke, tetap semangat untuk berlatih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Well, halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Agil. Nah, kali ini kakak akan bahas materi tentang hukum dasar kimia yang terakhir, yaitu hipotesis Avogadro. Nah, di sini pada hukum dasar yang sebelumnya kita tahu bahwa pertama itu ada hukum kekekalan massa, kedua ada hukum perbandingan tetap menurut Proust, ketiga ada perbandingan kelipatan berganda menurut Dalton, yang ketiga hukum tersebut membahas komposisi suatu senyawa, lalu keempat itu ada hukum perbandingan volume yang melibatkan reaksi-reaksi zat-zat berwujud gas menurut Gay-Lussac, dan yang terakhir ini hipotesis Avogadro. Nah, setelah hukum kelipatan volume ya, atau setelah hukum perbandingan volume itu dipublikasikan, di sini Avogadro mengajukan hipotesis gitu ya.
Jadi setelah hukum perbandingan volume dipublikasikan, kemudian di sini Avogadro mengajukan hipotesis. Berdasarkan percobaannya gitu ya. Nah, hipotesisnya apa? Hipotesisnya adalah bahwa pada tekanan dan suhu sama, gas-gas dengan volume yang sama akan memiliki jumlah molekul yang sama. Jumlah molekul yang sama. Seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah hipotesis dari Avogadro. Setelah beliau melakukan percobaan, ternyata pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas dengan volume yang sama berdasarkan hukum perbandingan volume, ternyata akan memiliki jumlah molekul yang sama. Nah, ini beliau melakukan percobaan pada gas nitrogen dan oksigen gitu ya. Di sini ada eksperimen. Nah, pada molekul gas nitrogen dan gas oksigen, ini setengah nitrogen ditambah oksigen menghasilkan gas nitrogen dioksida. Nah, ternyata setiap 1 liter ya, setiap 1 liter gas nitrogen itu ternyata membutuhkan 2 liter gas oksigen dan menghasilkan 2 liter gas nitrogen dioksida. Nah, ini jika dinyatakan dalam bentuk molekul, nah setiap satu molekul nitrogen itu membutuhkan 2 molekul oksigen untuk menghasilkan 2 molekul gas NO2. Nah, artinya apa? Artinya di sini pada P dan T tertentu ya, pada P dan T tetap, setiap kali jumlah nitrogen yang direaksikan itu membutuhkan 2 kali jumlah oksigen untuk menghasilkan 2 kali gas nitrogen dioksida. Nah, akhirnya di sini kita memiliki persamaan bahwa perbandingan volume gitu ya. Volume zat 1 itu sebanding dengan volume zat 2. Nah, ini sebanding dengan apa? Dengan koefisien kan ya, menurut hukum perbandingan volume. Koefisien zat 1 berbanding lurus dengan koefisien zat 2. Nah, di sini menurut Avogadro ya, berdasarkan percobaannya, itu juga setara dengan jumlah molekul zatnya. Molekul zat 1 sebanding dengan molekul zat 2, seperti itu. Oleh karena pernyataan tersebut diterima ya dan diakui kebenarannya, sehingga di sini hipotesis Avogadro disahkan menjadi hukum Avogadro, seperti itu ya. Oke. Nah, inilah bagian terakhir dari hukum dasar kimia ya, yang membahas tentang hipotesis Avogadro. Semoga materinya bisa kalian pahami. Tetap semangat untuk berlatih, karena kalau belajar saja tidak cukup. Sampai bertemu di bab selanjutnya.